Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meggy Triantika, NPM 21901081113. Di sini saya akan menjelaskan tentang kapital struktur tradisional dan kontemporer. Yang pertama yaitu ada teori-teori kontemporer kapital struktur. Ada 3 teori. Yang pertama yaitu pecking order theory. 1. Teori pecking order ditemukan oleh Donaldson pada tahun 1948, yang kemudian disempurnakan oleh Mears dan Makhlouf. Yang kedua yaitu teori pecking order menyatakan bahwa perusahaan cenderung mencari sumber pendanaan yang minim resiko turunnya nilai perusahaan. Yang kedua yaitu teori signaling theory. Menurut teori semakin tinggi, debat akan semakin meningkat probabilitas kebangkrutan perusahaan. Dan bila mana hal itu terjadi, akan menghancurkan reputasi manajemen dan akan kehilangan mitra kerja. Yang ketiga yaitu teori trade-off. Perusahaan akan berhutang sampai pada tingkat tertentu, di mana penghematan pajak atau tax dari tambahan hutang sama dengan biaya kesulitan keuangan atau financial distress. Yang selanjutnya yaitu ada kapital struktur tradisional, yaitu perbandingan atau imbangan pendanaan jangka panjang perusahaan yang ditunjukkan oleh perbandingan hutang jangka panjang terhadap modal itu sendiri. Kebutuhan dana perusahaan dari modal sendiri berasal dari modal saham dan laba ditahan. Pendanaan yang berasal dari luar yaitu hutang atau debt financing. Struktur modal yang optimal dapat meminimalkan biaya penggunaan modal keseluruhan atau biaya modal rata-rata sehingga memaksimalkan nilai perusahaan. Kemudian yaitu ada beberapa faktor yang mempengaruhi kapital struktur. Yang pertama yaitu struktur aktiva, yang kedua kemampuan memperoleh laba, yang ketiga terdapat juga teori tradisional kapital struktur, ada 3, yaitu 1. Terdapat struktur modal yang optimal, yaitu struktur modal yang memaksimalkan nilai perusahaan atau meminimalkan biaya modal. Yang kedua, pendekatan tradisional berpendapat akan adanya struktur modal yang optimal. Dengan kata lain, struktur modal mempunyai pengaruh terhadap nilai perusahaan. Struktur modal dapat diubah-ubah agar bisa diperoleh nilai perusahaan yang optimal. Dan teori yang terakhir yaitu perubahan struktur modal yang optimal dan peningkatan nilai total perusahaan melalui penggunaan financial leverage atau utang dibagi modal sendiri. Sekian presentasi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.